Oke, kembali lagi bersama Bu Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pelajaran TIK-nya kita akan membahas topik tentang mengatur halaman dan menyimpan dokumen. Nah, ada baiknya Ananda dibaca dulu bukunya halaman 25 sampai halaman 28. Tapi, jika Ananda sudah menyetel video, maka kita simak dulu penjelasan dari Bu Manda. Nanti setelah itu baru Ananda bisa membaca buku dan mengerjakan soal. Mari kita lanjut. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu poin-poin pembelajaran apa yang akan Bu Manda bahas. Nah, pertama, Bu Manda akan membahas tentang mengatur halaman. Nah, apa sih itu mengatur halaman dan apa itu fungsi dari mengatur halaman? Nah, kedua, kita akan mengenal bagian-bagian page setup. Nah, bagian-bagian page setup ini adalah satu formasi di mana dia semuanya berfungsi untuk mengatur halaman. Nah, ketiga, kita akan mengenal menyimpan dokumen dan cara menyimpan dokumennya. Oke. Maka kita perhatikan ya penjelasan dari Bu Manda. Nah, kalau tadi Bu Manda udah menjelaskan mengatur halaman, mengenal bagian-bagian dari page setup, dan mengenal menyimpan dokumen dan cara menyimpan dokumen, maka pastinya Bu Manda akan memberikan exercise atau latihan agar Ananda bisa membantu nilainya saat ujian nanti. Oke? Nah, mari kita simak bersama-sama. Semoga Ananda sudah siap ya. Ananda boleh sambil mendengarkannya sambil makan, sambil minum boleh. Tapi yang penting Ananda tetap mendengarkan penjelasan dari Bu Manda agar nanti mengerjakan soalnya bisa ya. Oke. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini ada pengertiannya ya, mengatur halaman. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk mengukur lebar dan panjang kertas untuk tempat menulis pada halaman Microsoft Word. Nah, di sebelah kiri atas ini ada contoh gambarnya, yaitu bagian daripada page setup. Page setup itu adalah berfungsi untuk mengatur halaman. Nah, di sini ada 4 ikon. Nah, 4 ikon ini berperan penting dalam mengatur halaman. Jadi misalnya bisa diatur halamannya, bisa diatur kertasnya, misalnya A4 atau S4 gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, terus di sini juga ada buat mau kertasnya itu lurus atau ke samping, misalnya bentuknya potret atau landscape gitu ya. Nah, di sini juga banyak macam ukurannya. Bisa kita setel sesuai selera kita. Oke ya. Tadi udah kita simak, ada gambarnya di sebelah kiri atas. Oke. Nah, sepakat pengertiannya tadi adalah berfungsi untuk mengukur lebar dan panjang kertas untuk tempat menulis pada halaman di Word tentunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi kan Bu Manda udah menjelaskan. Jadi Ananda paham ya tadi ya, ikon orientation. Nah, di sini ada 3 ikon ketiga yang harus Ananda pahami. Ikon di sini yang ketiga itu ada ikon size. Nah, ikon size Ananda pasti tahu, yaitu ikon untuk mengatur jenis dan ukuran kertas. Nah, tadi Bu Manda sudah bilang jenis ukuran kertas. Nah, jenisnya itu kertasnya apa? Misalnya kertasnya ukurannya kuarto atau apa. Nah, di situ nanti ada ukuran kertasnya juga. Ukuran kertasnya misalnya maunya apa, bentuknya misalnya A4 atau apa gitu ya. Nanti Ananda bisa pilih ya sesuai yang kebutuhan Ananda inginkan. Nah, di situ Bu Manda sudah memberikan gambar-gambar. Ananda juga bisa lihat langsung apa sih Bu Manda tadi jelasin ikon margin,
ikon orientation yang sebelah mana. Jadi Ananda bisa lihat ya, langsung jelas. Nah, di sini juga ada ikon keempat yaitu ikon kolom. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom. Nah, di sini pastikan Ananda sering ya kalau misalkan kita baca di majalah atau di koran. Nah, di situ nanti kan ada tulisannya memanjang ke bawah, ada 3 baris atau ada 4 baris gitu ya, misalnya ya di majalahnya penuh gitu tulisannya. Ada sekat-sekatnya. Nah, itu menggunakan kolom ya, jadi tulisannya memanjang ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau yang normal-normal aja, kita juga ada pilihannya, itu tadi tipenya one, jadi tulisannya hanya satu ke samping saja. Tapi kalau kita pengen ada sekat-sekatnya, bisa kita bikin 2, 3, atau 4 gitu ya tulisannya. Nah, Ananda bisa lagi membuat sesuai selera, sesuai yang Ananda butuhkan. Jadi paham ya di sini ya tentang mengenal bagian dari page setup. Pertama ada ikon margin, kedua ada ikon orientation, ketiga ikon size, keempat ada ikon kolom. Oke, paham? Ada 4 ikon yang harus Ananda pahami ya. Mari kita lanjut. Udah pusing ya? Belum ya? Belum. Jangan pusing ya. Tetap semangat. Ayo fokus. Kan apa itu tadi pengertian halaman ya. Nah, di sini Bu Manda akan lebih mengenalkan lagi ikon-ikon penting yang ada di dalam pengaturan halaman itu sendiri. Nah, namanya di sini page setup, yaitu ikon-ikon yang berguna untuk mengatur halaman. Nah, pertama kita akan belajar itu ikon margin. Apa itu Bu Manda ikon margin? Ikon margin di sini adalah fungsinya untuk mengatur batas tepi tulisan. Nah, misalnya batas tepi tulisannya nih seperti apa nih? Nah, kita bisa diukur menggunakan ikon margin ini. Nah, biasanya kalau pembuatan skripsi kita akan mengukur ikon marginnya ini. Oke, jadinya kita ukur batas tepi tulisan. Nah, kedua, di sini ada ikon orientation. Nah, ikon orientation ini adalah ikon yang berfungsi mengatur arah kertas. Seperti tadi Bu Manda bilang, kalau mau tulisannya arahnya ke samping, nah itu kita bisa menggunakan landscape. Tapi kalau kita ingin tulisannya memanjang ke bawah, seperti Ananda sering dapat soal, kertas soal itu memanjang ke bawah, bentuknya potret namanya. Tapi kalau tulisannya ke samping, nah itu namanya landscape gitu ya. Jadi harus diingat-ingat kalau yang tulisannya ke bawah seperti majalah itu ya tulisannya ke bawah. Nah, itu namanya potret ya. Kalau tulisannya ke samping, bentuknya juga ke samping, kertasnya ke samping, itu namanya landscape. Jadi Ananda harus tahu beda landscape dan potret. Oke. Nah, di sini ada juga bagaimana tadi Ananda sudah menghafal atau sudah belajar 2 poin, yaitu mengenal mengatur halaman dan juga mengenal tadi bagian daripada page setup atau mengatur halaman itu sendiri. Nah, di sini poin ketiga yaitu mengenal pengertian menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen di sini digunakan untuk menyimpan hasil tulisan Ananda seperti cerita liburan, pengalaman, tugas sekolah, atau bisa juga curhatan gitu ya, yang bisa kita tuliskan dan tumpahkan puisi misalnya. Nah, itu kita bisa bebas menuliskannya dan kita membuat dokumen baru ya. Membuat dokumen. Nah, kalau di komputer namanya membuat dokumen atau menyimpan dokumen ya, sama ya. Nah, di sini ada di sebelah kanan Ananda itu adalah langkah di mana kita bisa menyimpan dokumen itu. Nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, Ananda bisa lihat gambar ini. Nah, ya, di sini ada save as ya. Nah, nanti save dan save as ini pun punya
untuk menyimpan masing-masing, cara menyimpannya masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Udah pada penasaran cara menyimpan dokumennya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini cara menyimpan dokumen ya. Pertama, dengan menggunakan ikon save, yaitu untuk menyimpan dokumen yang telah Anda buat. Jadi, biasanya kan kita langsung simpen biar filenya nggak hilang. Misalnya liburanku, kata pertama dalam file itu adalah liburanku. Pasti kalau kita hanya mengesave-nya menggunakan save, seperti gambar yang di sebelah kanan ini, di kotak yang merah yang kita klik hanya save, nah itu akan tersimpan nama tadi liburanku. Tapi kalau Ananda ingin mengesave menggunakan dengan nama Ananda sendiri atau nama yang lebih spesifik, misalnya namanya Kanza 5C, nah misalnya, atau 3C, nah itu kita menggunakan save as, karena kita mengganti namanya menggunakan nama kita, bukan nama pemberian dari komputer. Tapi kalau kita ingin menggunakan hanya sekedar menyimpan saja agar tidak lupa, kita bisa menggunakan save biasa ya. Tapi kalau untuk kebutuhan biasanya kita akan menamai sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Misalnya di sini ada contohnya di sebelah kanan, ada perbedaan apa, misalnya perbedaan burung dan gajah misalnya. Nah, di situ bisa kita tulis sebagai untuk menyimpan dokumen agar kita tidak lupa. Nah, yang ketiga, ini adalah alternatif cara selain save dan save as. Nah, kalau misalnya tombol kita tiba-tiba macet nih, atau kursornya itu tidak ada, yang tanda panah biasanya itu tidak ada, nah bisa kita menggunakan tombol CTRL, langsung kita sambil klik tombol CTRL, kita langsung klik juga huruf S. Nah, setelah CTRL kita klik tombol huruf S, tapi hampir berbarengan ya. Nah, itu berfungsi untuk menyimpan dokumen. Nah, begitu ya. Jadi Ananda harus paham semuanya, tiga-tiganya di sini bisa untuk menyimpan dokumen. Nah, langkah apa sih Bu Manda untuk menyimpan dokumen? Tenang, Bu Manda sudah siapkan. Pertama, Ananda bisa klik file, lalu Ananda klik save atau save as. Nah, tergantung kebutuhan Ananda, ingin diganti dengan nama sendiri atau dengan nama keperluannya, atau hanya pasrah sesuai nama yang dibuatkan dari komputer ya. Jadi save as gunanya untuk menyimpan dengan nama baru yang kita inginkan. Jadi paham ya. Nah, di sebelah kanan ada langkah-langkahnya. Pertama-tama Ananda klik dulu nomor 1 ini nih, mengarah ke namanya file ya. Ini file atau home yang tanda komputer ini. Nah, nomor 1 di sebelah kanan, semua lihat. Kedua, jika kita ingin langsung nge-save file, kita bisa langsung klik save saja. Tapi kalau kita ingin mengganti nama, kita menggunakan save as ya. Oke, jangan sampai kebalik-balik. Oke, nah alhamdulillah nih Bu Manda merasa Ananda sudah paham. Karena tadi Bu Manda sudah menjelaskan ya. Tadi ada mengenal, apa tuh tadi? Mengenal pengatur halaman, juga mengatur bagian dari pengatur halaman, yaitu page setup dengan macam-macam ikonnya yang ada 4. Nah, oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya selepas tadi Bu Manda menjelaskan? Do you any question? Nah, tapi karena ini bentuknya video, tidak ada yang bisa bertanya, maka Anda bisa langsung bertanya dengan Bu Manda menggunakan via chat ya, via WA, chat personal.
Nah, tapi jika Ananda sudah paham, sudah mengerti, alhamdulillah ya. Nah, terima kasih ya sekali lagi Ananda sudah mendengarkan presentasi dari Bu Manda. Bu Manda sangat senang sekali Ananda bisa tetap menyimak pembelajaran walaupun Bu Manda tidak ada bersama Ananda langsung ya. Nah, tadi Bu Manda sudah menerangkan, maka pastinya Bu Manda akan memberikan latihan agar Ananda lebih pintar. Oke. Nah, di sini ada exercise atau latihan ya. Nah, Ananda bisa kerjakan uji pemahaman halaman 291 sampai 5 di buku tulis Ananda ya. Di buku tulis, kerjakan di buku tulis halaman 291 sampai 5 soal dan jawaban, oke? Baik, tadi Bu Manda sudah memberikan Ananda tugas. Nah, tugasnya bisa dikirimkan via WA chat personal Bu Manda ya. Nah, Ananda, untuk yang orang tuanya bekerja, tidak apa-apa jika dikirimkannya besok hari ya. Tidak mesti harus malam-malam di-chat ke gurunya ya, nggak apa-apa. Kalau orang tuanya yang bekerja, boleh dikirimkan besoknya ya. Nah, untuk Ananda, sekali lagi Bu Manda tetap memberikan semangat kepada Ananda walaupun kita belajar dari rumah. Insya Allah nanti kita bisa tetap secepatnya kita tatap muka ya. Untuk Ananda, Bu Manda berpesan tetap semangat walaupun di rumah ya. Dan Bu Manda minta maaf jika dalam memberikan penjelasan penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan dalam melakukan penjelasan kepada Ananda. Mohon Bu Manda dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 4 ya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.